Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya Prodi Ilmu Hubungan Masyarakat? Semoga Anda senantiasa sehat selalu dan produktif berkarya dari hari ke hari. Kembali lagi bersama saya Robby Kalmuntaha Miliala sebagai dosen mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang teknik wawancara. Pertanyaan mendasar, apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber dan penanya, atau dalam bahasa Inggrisnya interviewer dan interviewee. Kegiatan tanya jawab, diskusi yang dapat dilakukan melalui saluran misalnya media tertentu seperti telepon ataupun telekonferensi ataupun yang dapat dilakukan secara tatap muka antara si narasumber dan penanya. Jadi wawancara itu mempunyai syarat tersendiri untuk memenuhinya sebagai wawancara yang baik. Menurut Mirza 2000 pada halaman 86, persyaratan wawancara berita yang baik itu adalah pertama mempunyai tujuan jelas. Jadi ketika kamu datang untuk menanya kepada narasumber, kamu harus punya setidaknya sketsa atau daftar kira-kira yang mau ditanya apa. Jangan sampai bertemu dengan narasumber, kamu tidak ada tujuan yang jelas. Itu nanti wawancaranya tidak akan berhasil. Yang kedua, efisien, berarti berhubungan dengan bagaimana memanfaatkan waktu semaksimal mungkin kepada narasumber. Berarti kamu harus tanya dulu kepada narasumber kira-kira waktu luang dia di hari apa dan tepatnya di jam berapa dan disesuaikan dengan waktu kamu. Jangan sampai bertanya atau mempunyai agenda wawancara kepada narasumber tetapi waktunya yang tidak cocok antara kamu dengan dia. Kemudian wawancara itu harus dibuat dengan menyenangkan. Yang maksudnya adalah jangan sampai kamu seperti layaknya hakim yang menginterogasi seseorang. Karena tidak ada orang satupun di dunia ini yang mau diinterogasi dengan pertanyaan yang menyudutkan. Walaupun memang dia adalah narasumber yang kontroversial, tapi buat wawancara itu dengan pilihan kata yang tidak menyudutkan dan tidak menghakimi. Kemudian mengandalkan persiapan dan riset awal. Jelas, berarti ketika kamu ingin bertanya kepada narasumber, pelajari dulu secara garis besar profil dia seperti apa dan keperluan kamu mewawancarai dia dalam kasus apa atau dalam tema apa gitu ya. Sehingga pertanyaannya pun nanti tepat sasaran dan memang fungsional sesuai dengan kapasitas dia. Jadi adakan preliminary research terlebih dahulu untuk mengetahui narasumber kamu dan siapkan daftar pertanyaannya. Kemudian melibatkan halayak. Melibatkan halayak di sini maksudnya adalah memposisikan diri kamu sebagai seorang jurnalis, kira-kira apa sih yang ingin diketahui oleh halayak terhadap peristiwa ini atau narasumber ini. Jadi, jangan posisikan diri kamu sebagai seorang manusia pribadi, tapi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan juga kepada narasumber disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan halayak yang mereka inginkan ketika kamu mewawancari narasumber tertentu. Kemudian menimbulkan spontanitas. Nah, spontanitas di sini maksudnya wawancara itu kadang-kala kita harus membaca karakteristik seseorang. Jadi kamu perlu tahu bagaimana siasat untuk mencairkan suasana ketika menghadapi misalnya narasumber yang karakteristiknya adalah otokratif atau yang lebih demokratis gitu. Jadi menimbulkan spontanitas. Jadi mau tidak mau kamu harus mempelajari psikologi komunikasi juga terhadap narasumber yang sedang kamu hadapi. Dan selanjutnya adalah wawancara sebagai pengendali. Maksudnya di sini yang mempunyai wewenang untuk dapat dekat dan dalam untuk bertanya adalah kamu sendiri. Jadi jika awalnya kamu tidak dapat mendekatkan diri kepada narasumber dengan baik, otomatis wawancara pun tidak akan maksimal. Tapi ketika kamu dapat mengendalikan diri dan mendekatkan diri dengan narasumber dengan baik, berpotensi untuk mendapatkan info sedalam-dalamnya juga akan terbuka lebar. Kemudian mengembangkan objek, maksudnya adalah mengembangkan objek pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada narasumber. Kadangkala kita dari rumah hanya membawa 10 pertanyaan, tapi ketika di lapangan bertemu dengan narasumber yang memang cocok, kemudian kamu berhasil mendekatkan diri kepada dia, personal approachment-nya juga ada, engagement-nya juga ada, atau ikatan atau chemistry-nya ada, objek pertanyaan itu bisa berkembang, mungkin dapat 20, 30, 40, dan 50.
Itu disebut dengan mengembangkan objek pertanyaan. Tapi yang perlu kamu garis bawah di sini tetap harus ada persiapan. Jadi jangan sampai bertanya kepada narasumber di lokasi tertentu tanpa adanya bekal pertanyaan apa yang akan kamu ajukan kepada mereka sama sekali. Kemudian jenis-jenis wawancara itu terdiri atas pertama wawancara sosok pribadi. Berarti ini berhubungan dengan misalnya tokoh atau public figure atau tentang biografi dia, jadi personal interview. Yang kedua adalah wawancara berita atau news interview. Nah, lihat berita yang kamu sedang garap di sini, berita apa? Berita fakta peristiwa atau berita fakta pendapat. Contoh dari berita fakta peristiwa, misal kamu sedang meliput tentang berita kebakaran. Berarti yang perlu kamu wawancara di sini, tentukan dulu siapa yang menjadi korban di situ, kemudian tempat siapa yang terbakar di situ, kemudian saksi matanya siapa, apakah ada pihak yang berwenang hadir di situ untuk menyelesaikan kebakaran secara cepat, siapa, entah mungkin pemadam pembakarannya atau polisinya, itu bisa kamu tanyakan. Jadi wawancara berita yang tujuannya memang jelas untuk segera dilaporkan kepada pembaca atau pendengar atau penonton kamu di mana media massa kamu berada. Nah, wawancara jalanan, man in the street interview. Nah, biasanya ini wawancara yang lebih kepada apa ya? Kepada bentuknya yang lebih natural atau lebih sifatnya itu pendekatan yang lebih non formal ya, gitu ya, wawancara jalanan. Kamu bisa mempunyai tujuan untuk mewawancarai misalnya pedagang kaki lima. Berarti sifatnya kamu bawakan wawancara itu jangan terlalu formal juga, karena sifatnya adalah wawancara jalanan ya, dimana wawancara yang kamu lakukan itu bukan misalnya di tempat-tempat resmi lah ya, kayak di kafe atau misalnya di press room gitu, tapi memang wawancara yang sifatnya on the spot atau jalanan gitu ya. Kemudian keempat, wawancara sambil lalu, yaitu casual interview. Casual interview itu misalnya kamu ingin mengetahui bagaimana tanggapan pendapat tentang tanggapan misalnya tanggapan pedagang gitu ya, terkait PPKM yang sudah dilakukan beberapa bulan ini. Nah, kamu bisa melakukannya dengan door to door, jadi sambil lalu gitu, datang ke toko elektronika, mungkin datang ke pedagang sembako kah, entah itu dagang ke pedagang baju kah. Nah, itu disebut sambil lalu ya. Setelah kamu berkenalan dengan dia dan bertanya bagaimana dampak yang dia rasakan, kemudian bagaimana profit yang didapatkan selama PPKM dan apa harapannya dan apa solusinya. Ya, setelah itu ya udah kamu pergi dan bisa door to door lagi kepada pedagang yang lain. Wawancara telepon berarti wawancara menggunakan telepon sebagai media komunikasi antara si penanya dan narasumber. Wawancara tertulis berarti atau written interview ini adalah wawancara yang dilakukan misalnya via email, surat menyurat gitu ya, kemudian WhatsApp dan lain sebagainya atau media sosial lainnya. Wawancara kelompok atau discussion interview berarti wawancara yang dilakukan lebih dari dua orang, entah itu satu penanya kepada dua orang narasumber, tiga narasumber atau bahkan lebih. Kemudian hal yang harus diperhatikan sama wawancara apa saja? Ya jelas menjaga suasana. Kalau mood atau emosi kita sudah terjaga dan suasananya juga baik, wawancara atau diskusi pun berpotensi akan semakin dekat dan semakin dalam. Kemudian bersikap wajar. Bersikap wajar di sini berdandan secara tepat dan proporsional. Kemudian pertanyaannya tidak menjustifikasi. Kemudian pertanyaan juga tidak menginterogasi dan saling menghargai privacy atau kepentingan hak-hak pribadi di antara narasumber dan juga penanya. Kemudian memelihara situasi, di sini maksudnya memelihara situasi berarti kamu lihat situasi sekitar ramai atau tidak saat melakukan wawancara, kemudian bagaimana bebauan yang ada di lingkungan sekitarnya, apakah mengganggu ketika nanti proses wawancara berlangsung gitu ya, dan stimulus-stimulus lainnya. Kemudian tangkas dalam menarik kesimpulan, maksudnya adalah saat wawancara kamu mempunyai tugas untuk mendengarkan orang lebih dalam dan cepat sehingga kamu dapat menarik kesimpulan nanti untuk penulisan berita kamu. Itu disebut dengan tangkas dalam menarik kesimpulan. Kemudian menjaga pokok persoalan, maksudnya ketika interview berlangsung, kamu sudah pastikan appointment atau perjanjian dengan narasumber dan
ingin mengungkapkan tujuan kamu bertanya pada pokok persoalan apa. Jangan sampai wawancara berlangsung tapi out of the context. Dan itu juga menyalahi etika wawancara gitu. Awalnya kamu ingin berbicara tentang masalah pekerjaan sosial dia, tapi ketika wawancara berlangsung malah melenceng ke jalur pribadi dia atau jalur kisah asmara dia. Nah, itu juga tidak bagus, tidak sesuai dengan perjanjian pertama yang sudah kamu ajukan kepada narasumber kamu. Wawancara juga harus kritis. Kritis di sini juga tetapi pada tempatnya, dan ajukan pertanyaan yang membangun gitu. Jangan sampai kritis yang terlalu menjatuhkan seseorang, itu juga tidak baik. Dan sopan santun juga harus dijaga. Maksudnya gunakan diksi yang sesuai dengan target karakteristik narasumber yang kamu sedang tanya. Ketika memang dia lebih tua dibandingkan Anda, usahakan untuk menggunakan nama panggilan Bapak, Ibu gitu. Ketika memang bertemu dengan yang sebaya, tetapi di sini konteksnya dia lebih jiwa muda, mungkin kamu bisa mencarikan suasana dengan tidak terlalu formal. Ketika mewawancarai orang yang lebih muda dari kamu pun juga bisa menyesuaikan dengan diksi-diksi yang memang hangat didengar oleh mereka. Kemudian dua pola wawancara berita, ada funnel interview, yaitu pola wawancara yang disusun seperti bentuk corong atau cerubong. Pola ini paling banyak digunakan sebab dalam pola ini pertanyaan-pertanyaan yang berat dan serius dapat mungkin dikemas dan diubah menjadi sebaliknya. Yang kedua adalah pola inverted funnel interview, yaitu pola wawancara yang disusun seperti cerobong terbalik. Di sini reporter langsung menanyakan masalah-masalah pokok tanpa harus memulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum dan ringan. Nah, ini kira-kira gambaran antara funnel interview dan inverted funnel interview. Yang disebut dengan funnel interview di sini adalah jadi reporter atau penanya menanyakan sesuatu yang sifatnya dari basa-basi dulu, kabar, kegiatan saat ini apa, sebelum masuk atau merucut kepada pertanyaan yang urgensinya memang itu yang diinginkan pembaca atau pendengar kamu atau penonton kamu. Itu disebut sebagai pertanyaan funnel interview. Sedangkan kalau inverted funnel interview adalah wawancara yang dari awal tidak dilandasi basa-basi terlebih dahulu, tapi sifatnya langsung kepada titik klimaksnya yang ingin ditanyakan. Biasanya kedua wawancara ini juga berpanduan kepada unsur 5W1H ya, what, who, where, when, why, how juga. Tapi semakin ke sana, untuk inverted funnel interview justru pertanyaannya makin tidak penting karena yang penting-pentingnya sudah ditanyakan di awal. Itu yang disebut sebagai pertanyaan model funnel interview dan inverted funnel interview. Ada juga yang disebut dengan pertanyaan open-ended, yang artinya pertanyaan netral dan tidak dibatasi gitu ya. Bagaimana pendapat kamu mengenai kebijakan Jokowi untuk menghilangkan bansos 300.000 misalnya seperti itu. Itu disebutkan pertanyaan netral dan tidak dibatasi. Setiap orang mempunyai argumen untuk menjawabnya secara bebas gitu, setuju atau tidak setuju, dan dikembangkan alasannya apa. Ada yang juga disebut dengan pertanyaan close-ended. Wawancara lebih mudah mengontrol yang diwawancarainya karena apa yang akan dipertanyakan sudah pasti dan dihindari yang diwawancari menjawab bebas. Ini lebih kepada konsep mendekati wawancara tertutup ya. Misal antara nasi goreng dengan mie ayam kamu suka yang mana gitu dan alasannya apa. Jadi si narasumber pun juga tidak dapat menjawab konteks di luar dari dua itu. Harus milih antara nasi goreng dan mie ayam apa. Misalnya milihnya nasi goreng. Alasannya karena nasi goreng lebih kenyang, kemudian bisa divariasikan dengan kerupuk dan lain sebagainya. Itu disebut dengan pertanyaan close ended. Kemudian jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara apa saja? Menurut Semi ada beberapa. Nah, pertanyaan terbuka adalah jenis pertanyaan yang mengharapkan jawaban narasumber lebih dalam dan eksploratif. Contohnya di awal dengan kata mengapa dan bagaimana gitu ya. Mengapa kamu bisa berbuat seperti itu? Bagaimana kejadiannya? Nah, itu lebih kepada kepada ruang si narasumber untuk menjawab pertanyaan lebih eksploratif dan bebas. Sedangkan kalau pertanyaan hipotetik terbuka adalah pertanyaan yang kamu sudah simpulkan dulu di awal, tapi dikembalikan lagi kepada narasumber untuk dapat dijawab berdasarkan versi dan argumentasinya. Contohnya, tadi saudara jelaskan bahasa saudara tidak tahu menau tentang penyelewengan yang dilakukan oleh bawahan saudara. Sepengetahuan saya, sistem pengawasan melekat di kantor saudara selama ini sudah ada. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya? Nah, ini contoh dari pertanyaan hipotetik terbuka.
Jadi si pewawancara di sini udah membuat kesimpulan sementara terlebih dahulu, lalu minta untuk diklarifikasi oleh si narasumber. Bagaimana dengan hipotetik dia? Apakah dia setuju atau tidak? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak ya kenapa gitu. Seperti itu. Misalnya begini, saya sudah memberikan batas waktu kepada mahasiswa dan mahasiswi dasar-dasar jurnalistik ilmu humas 41.1B ini untuk mengumpulkan paling lambat hari Sabtu ini gitu pada jam 23.30. Tapi mengapa Anda baru mengumpulkan ke saya pada hari Minggu? Memang Anda pada hari apakah Anda tidak membaca peraturan yang sudah saya buat di e-learning.bsi.ac.id? Nah, itu sebenarnya dengan hipotetik terbuka, di mana saya sebagai penanya ada curiga kepada kamu yang memang tidak peduli atau tidak care dengan tugas saya gitu, sehingga kamu mengumpulkannya telat gitu. Nah, saya sudah menduga, sudah memberikan kesimpulan sementara, apakah kamu nggak baca gitu, maksudnya dalam arti kasar atau singkatnya, kamu nggak baca aturan di learning.bsi.ac.id yang sudah saya bilang dengan sedemikian rupa dan jelas, kenapa masih juga ngumpulin tugas telat? Nah, itu sebenarnya pertanyaan hipotetik terbuka. Jadi dari awal kamu sudah menduga dulu dan juga sudah mempunyai kesimpulan tersendiri terhadap narasumber ini, dan kamu minta dia klarifikasi terhadap dugaan atau kesimpulan sementara yang kamu punya. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan langsung, misalnya apakah saudara ikut dalam rombongan presiden ke Cina yang baru lalu gitu. Yang konteksnya lebih kepada oh iya atau tidak, jawabannya seperti itu. Langsung bertanya kepada personal experience dia ya, kalau tidak dijawab tidak, kalau iya ya dia akan jawab iya. Pertanyaan tertutup ini berhubungan dengan kepada ini ya, konteks iya atau tidak jawabannya juga ya. Bagaimana ukuran perusahaan yang sedang saudara pimpin sekarang? Perusahaan besar, menengah, atau kecil gitu ya. Jadi kan tuh kayak ada pilihan tertentu yang harus dijawab sama dia, dan dijawabnya juga udah ditentukan oleh si narasumber, oleh si penanya. Kita tinggal jawab kan, ya perusahaan besar. Perusahaan besar kenapa alasannya? Mungkin karena jumlah dari karyawannya sudah lebih dari 100 orang, dan kami sudah punya misalnya 3 cabang yang beroperasi selain di Jakarta. Nah, itu disebut pertanyaan tertutup. Jadi, si penanya lebih mengarahkan pertanyaan kepada narasumber dengan pilihan-pilihan tertentu. Kemudian pertanyaan beban. Contoh, kalau bendungan raksasa yang direncanakan itu gagal, apakah Anda akan mengundurkan diri dari Dirjen Pengairan? Ini sedikit pertanyaan yang menuju kritis ya. Kira-kira kita ingin mengetahui secara cepat bagaimana respon dia terhadap kasus-kasus tertentu yang lebih berkaitan dengan krisis yang akan yang dialaminya beberapa waktu dia akan datang, yang tanpa terduga. Misal, ketika kamu gagal untuk menjadi mahasiswa berprestasi di UPSI, apa yang akan kamu lakukan nanti? Apakah kamu akan putus asa atau tidak? Nah, contohnya seperti itu. Atau pertanyaan beban yang lainnya bisa saya contohkan adalah ketika Anda gagal menjadi seorang presiden BEM di Universitas Bina Sarana Informatika, apakah Anda bersedia mengundurkan diri dari jabatan itu? Nah, itu sebenarnya pertanyaan beban ya. Jadi lebih kepada bertanya kepada narasumber ketika dia mengalami situasi krisis yang tak terduga, dan kita ingin mengetahui respons secara cepat dari yang bersangkutan. Pertanyaan terpimpin, contohnya, saya melihat di daerah ini banyak sekali industri kecil yang semangat kerjanya tinggi. Bagaimana dalam bentuk apa Anda dapat memberikan bantuan kepada mereka? Ini pertanyaan terpimpin ya. Hampir sama dengan hipotetik terbuka gitu ya. Dan tapi di sini sifatnya dia tidak lebih menjustifikasi atau tidak menginterogasi lebih kritis ya. Kalau tadi hipotetik terbuka lebih kepada critical question, tapi ini lebih kepada bagaimana secara netral pertanyaan itu dilemparkan kepada si narasumber. Nah, pertanyaan orang ketiga, contoh, beberapa pemimpin mahasiswa menginginkan adanya kebebasan berbicara di kampus ini. Menurut mereka, selama Anda menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan, kebebasan berbicara itu banyak dikekang, gitu ya. Tanggapan Anda bagaimana? Yang dimaksud pertanyaan orang ketiga adalah kita meminjam kutipan dari orang lain di luar kedua belah pihak yang sedang terlibat wawancara ini, kemudian dijadikan hipotesis tertentu dan kita tanya kepada yang bersangkutan bagaimana dia menanganinya.
Jadi intinya kita pinjam kutipan dulu, pinjam mulut orang lain dulu gitu yang pernah berasumsi tentang dia atau tentang menilai tentang pribadi dia. Setelah itu kita lontarkan pertanyaan itu dan kita minta klarifikasi yang bersangkutan. Itu sebenarnya pertanyaan orang ketiga. Itu teman-teman yang mau saya jelaskan. Maka dari itu silakan setelah Anda menonton video pembelajaran ini akses elearning.bsi.ac.id untuk mengerjakan pertanyaan forum dan latihan tugas. Tugasnya seperti yang tertera di slide ini. Jadi Anda diharuskan untuk membuat berita dengan liputan langsung dan wawancara dengan narasumber. Beritanya bebas, boleh berhubungan dengan misalnya straight news, entah itu misal berita kebakaran, berita pencurian, atau berita misalnya mogok kerja, atau berita komplain pelanggan, itu boleh asal narasumbernya jelas, karena nanti saya minta bukti konkret foto Anda saat mewawancarai narasumber yang bersangkutan. Atau Anda misalnya ingin wawancara yang lebih sifatnya yang soft news, misalnya wawancara tentang eh, wisata kuliner yang sedang sekarang apa, atau wawancara wisata religi yang sedang ini tentang apa, atau wawancara tentang dunia pendidikan sekarang selama PPKM gimana terkait pejabat tertentu atau pemerintah tertentu. Yang penting harus ada narasumbernya yang jelas dan lampirkan fotonya dan biodata narasumber yang kamu tanyakan terkait berita itu. Setelah itu kamu buatlah hasil wawancara itu ke dalam bentuk berita yang sesuai dengan struktur penulisan yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi ada judul beritanya, ada deadline-nya atau baris tanggalnya, ada lead-nya, ada paragraf pertamanya, kemudian ada bridge-nya, penghubungnya antara paragraf pertama dengan body berita dan juga ada kaki berita. Jadi ingat beritanya boleh bebas, menyangkut ipolek sosbud, ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan olahraga juga boleh. Misal kamu wawancara atlet gitu, boleh terkait PON atau terkait Asian Games kemarin dan lain sebagainya, boleh. Yang penting ada bukti wawancara kepada narasumber yang bersangkutan berikut profil dari narasumber itu. Nanti saya akan periksa. Di mana tugas ini dikumpulkan di pertemuan 6 sesuai dengan format yang sudah ditentukan di pertemuan 1 ya. Diketik di Microsoft Word, kemudian hurufnya Arial dengan 11 ukurannya. Ya, kemudian kamu tulis dan buatlah berita yang bagus dengan melampirkan foto tadi, wawancara dengan narasumber tertentu yang sudah kamu pilih. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana ketentuan tugas ini, karena ini terkait untuk ujian tengah semester Anda, bisa dicek lagi video pembelajaran saya dan kontrak perkuliahan yang sudah diberikan di pertemuan 1. Ya, bisa dilihat di situ apa saja ketentuannya. Yang penting kamu harus observasi langsung ke lapangan dan mewawancarai narasumber yang sesuai dengan konteks masalahnya, buat beritanya seperti struktur penulisan berita yang sudah saya jelaskan di pertemuan 2 gitu dan pertemuan 3. Begitu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu. Dan jika ada pertanyaan yang belum jelas, silakan kontak saya di WhatsApp pribadi saya atau kita diskusikan di WhatsApp grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.